Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajar Trikohar, Ferdina Wahyu Utami, Hadin Sri Isnaini, Intan Nurlailatul Hasanah, Intan Rismawati, dan Nijla Syifi Amal Ulia dari kelas Ekonomi Syariah B semester 5. IAIN Ponorogo. Dalam video ini kami akan menjelaskan peluang dan tantangan koperasi syariah, mata kuliah koperasi syariah. Materi yang akan kami bahas, yang pertama, peluang koperasi syariah di era berkembangnya ekonomi syariah. Yang kedua, tantangan yang dihadapi koperasi syariah masa kini. Saya Intan Rismawati, NIM 4011852, akan menjelaskan peluang koperasi syariah di era berkembangnya ekonomi syariah. Peluang yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia yang kebanyakan memeluk agama Islam. Hal ini membuat koperasi syariah dapat berkembang pesat dan cepat apabila seluruh masyarakat Muslim lebih memilih untuk memanfaatkan koperasi yang berbasis syariah daripada koperasi konvensional. Apalagi jika Indonesia diprediksikan menjadi kiblatnya keuangan syariah dunia, tentu bonus demografi menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Saya Nijla Syifi Amal Ulia 4011875 dari ESB akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu di poin yang kedua. Di poin yang kedua ada fatwa bunga. Fatwa ini menjadikan koperasi syariah menjadi lebih sehat dan terpercaya untuk melakukan transaksi-transaksi muamalah. Yang ketiga, di poin yang ketiga ada menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, obligasi syariah, termasuk juga bisnis hotel syariah. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Saya Intan Nurlailatul Hasanah, NIM 4011851. Saya akan menjelaskan mengenai berkembangnya lembaga keislaman. Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Ada 3 tahap perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama yaitu dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan bunga atau riba. Mereka berpendapat bahwa bank atau bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan bank-bank konvensional. Mereka mengundang para ekonom dan banker untuk saling bahu-membahu untuk membantu membuka lembaga keuangan yang berbasis Islam atau syariah. Selanjutnya yang kedua, pada tahap ini para ekonom muslim yang umumnya dididik dan dilatih pada perguruan tinggi yang terkemuka dan mulai mencoba mengembangkan aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba atau bunga dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Yang tahap ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga non-riba baik dalam sektor swasta maupun sektor pemerintah. Pada tahap ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam, koperasi syariah, dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Saya Ferdina Wahyu Utami, NIM 4011843, akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu mengenai tantangan yang dihadapi koperasi syariah masa kini.
Menurut staf ahli Kementerian Koperasi dan KUKM RI atau Koperasi Syariah dan UMKM Republik Indonesia, dalam koperasi syariah harus terdapat prinsip-prinsip ekonomi mutualisme yang melandasi ekonomi koperasi, yaitu yang pertama, memaksimalkan pekerjaan kepada rakyat. Yang kedua, mengoptimalkan potensi sumber daya alam sebesar-besarnya hanya untuk rakyat. Yang ketiga, memaksimalkan sirkulasi uang untuk rakyat. Yang keempat, yaitu memaksimalkan efektivitas sirkulasi barang dan jasa bagi rakyat. Yang kelima, yaitu menata sistem kelembagaan ekonomi untuk mensinergiskan ekonomi rakyat. Dari tantangan koperasi syariah di atas merupakan suatu tujuan yang harus dilakukan pihak koperasi syariah. Perlu diketahui bahwa koperasi tumbuh di kalangan masyarakat. Ketika rakyat mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi maupun sosial, maka perlu adanya peran koperasi syariah untuk turut membantu. Saya Fajar Tikohar, NIM 4011-840, akan menjelaskan tentang tantangan poin yang kedua. Menurut Sekjen ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Koperasi Keuangan Jasa Syariah memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu yang pertama, Koperasi Jasa Keuangan Syariah berpijak pada prinsip penyertaan. Jadi prinsip penyertaan itu, koperasi memberikan sejumlah modal kepada anggotanya, kemudian anggotanya melakukan kegiatan usaha dengan keahliannya untuk mendapatkan laba, yang kemudian laba tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Yang poin yang kedua, Koperasi Jasa Keuangan Syariah mendorong terjadinya hubungan ekonomi atau bisnis atas dasar kemitraan dengan sistem pola bagi hasil. Jadi di sini, Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu mendorong terjadinya hubungan ekonomi atau bisnis ya dengan kemitraan dengan sistem pola bagi hasil. Poin yang ketiga, Koperasi Jasa Keuangan Syariah bukan hubungan ekonomi atas dasar hutang piutang. Jadi di sini Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak hanya hubungan atas dasar hutang piutangnya saja, akan tetapi dengan sistem pola bagi hasil juga. Yang keempat, Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak hanya mengalihkan ekonomi berbasis atas hutang piutang kepada ekonomi yang berbasis atas kemitraan. Jadi di sini Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu tidak hanya mengalihkan ekonomi yang berbasis atas dasar hutang piutang, akan tetapi memilih yang berbasis atas dasar kemitraan. Yang kelima, Koperasi Jasa Keuangan juga memegang norma-norma etis dan komitmen sosial. Jadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga memegang norma-norma etis dan komitmen sosial. Yang keenam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah mendorong tumbuhnya pengusaha. Jadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu mendorong anggotanya agar menjadi pengusaha. Poin yang ketujuh, Koperasi Jasa Keuangan Syariah mendorong terjadinya kegiatan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat. Saya Hadi Trisnaini dengan NIM 4011800045 akan menjelaskan mengenai tantangan koperasi syariah pada masa kini pada poin ketiga, yaitu ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi umumnya. Ia memiliki landasan operasional yang berlandaskan pada Al-Quran. Menyinggung pengembangan koperasi syariah di masa kini, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu landasan yang terkait dalam koperasi syariah. Terdapat 3 landasan. Yang pertama yaitu koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, koperasi syariah berasaskan kekeluargaan. Dan yang ketiga, koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Tantangan koperasi syariah pada masa kini yaitu koperasi syariah lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota sehingga mereka lebih dapat dipercaya, profesional, konsisten dalam menjalankan prinsip ekonomi dan arahan Islam. Mengapa ini dilakukan? Karena agar nasabah-nasabah baru tertarik dengan koperasi syariah tersebut.
Selanjutnya, berusaha mewujudkan dan meningkatkan ekonomi nasional yang merupakan upaya bersama berdasarkan demokrasi dan kekeluargaan. Intinya, gotong royong, saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan-tantangan koperasi syariah agar sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun sesuai dengan tujuan yang dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.